saya akan menjelaskan mengenai terjadinya angin topan. Angin topan atau angin kencang dengan kecepatan berkisar 120 km per jam yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan atau angin kencang disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Umumnya, angin ini berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Di Indonesia, angin topan atau angin kencang ini sering dikenal atau sering disebut dengan angin badai. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai cara penyelamatan sebelum angin topan terjadi atau bencana angin topan terjadi. Yang pertama adalah memangkas cabang-cabang pohon yang tinggi di sekitar rumah Anda. Yang kedua, cari tempat perlindungan untuk evakuasi. Yang ketiga adalah memperkuat atau memperkokoh bangunan rumah. Yang keempat, bersihkan area di sekitar rumah agar saat terjadinya angin topan, barang-barang yang tidak dibutuhkan tidak melukai orang-orang yang ada di sekitar rumah. Selanjutnya adalah simpan semua dokumen penting seperti akte kelahiran, surat tanah, dan lain-lain. Simpan di tempat yang aman dan kedap air. Selanjutnya yang paling penting, jangan lupa menyusun perlengkapan darurat dalam satu tas. Dan juga jangan lupa siapkan P3K. Cara penyelamatan saat terjadinya angin topan, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menutup jendela-jendela yang ada dan mengunci pintu. Dan yang kedua, matikan seluruh aliran listrik dan alat elektronik. Dan jangan lupa juga mencopot regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Dan yang terakhir, menghindar dari sudut ruangan, jendela, pintu. Anda bisa berlindung di tempat yang aman seperti ruangan penuh. Dan jika kalian sedang berada di luar ruangan atau sedang berkendara, segeralah berhenti dan mencari tempat terdekat untuk berlindung. Jika terasa petir akan menyambar, segeralah membungkuk, duduk, dan memeluk lutut ke dada Anda. Dan yang terakhir, jangan tiarap di atas tanah. Cara penyelamatan setelah terjadinya angin topan. Yang pertama yaitu periksa apakah Anda atau orang di sekitar Anda mengalami cedera atau membutuhkan bantuan medis. Dan yang kedua itu laporkan kepada pihak yang berwenang jika ada kerusakan seperti kerusakan penghubung listrik, gas, dan kerusakan lainnya. Yang ketiga, tetap waspada dan pantau situasi potensi terjadinya angin topan susulan. Dampak positif dari angin topan. Yang pertama yaitu penyebaran benih. Penyebaran benih ini dianggap tidak memiliki efek positif terhadap lingkungan. Tetapi studi membuktikan bahwa angin topan adalah media yang baik untuk penyebaran benih karena dapat menyebarkan benih dalam jarak jauh dari lokasi satu ke lokasi lainnya sehingga menciptakan peluang untuk diverifikasi tanaman di suatu daerah. Yang kedua, pembaruan vegetasi. Paling sering efek destruktif angin puting beliung dipandang negatif, tetapi kemampuannya sebagai alat pembaruan vegetasi adalah salah satu efek positifnya. Dari kehancuran itu akan muncul pembaruan kesegaran alam. Saya akan menjelaskan dampak negatif bencana angin topan. Yang pertama adalah kelangkaan pangan. Yang kedua adalah pemindahan korban tunawisnya ke kamp pengungsi. Yang ketiga, tekanan pada fasilitas kesehatan. Yang keempat, penghentian kegiatan ekonomi. Yang kelima, kerusakan infrastruktur umum. Yang keenam, inflasi harga. Yang ketujuh, kerugian ekonomi. Yang kedelapan, efek psikologis. Dan 9, hilangnya nyawa. Dan 10, peningkatan pengangguran. Cara mengatasi bencana angin topan. Pertama adalah bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Yang kedua adalah tutup jendela dan pintu rapat-rapat. Yang ketiga, matikan semua aliran listrik dan bahan elektronik. Dan ketiga, bila di luar rumah, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Yang keenam, jika terasa petir akan menyambar, kita harus duduk dan berlutut.